umat. Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan vlog wawancara. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sintia, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Marsha Aulia Putri, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Nikada Pandinda Purnama, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nikita Triandika Indrani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Inari Saraswati, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Gayatri Sintia Dewi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Putri Naradeni, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Nyaman Surya, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Ika Deva Kenda Putra, absen 6. Om Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Kami siswa-siswi dari SMP Negeri Galarang kelas 8A ingin mewawancarai Bapak mengenai materi tentang keragaman budaya nasional. Ya, Om Swastiastu, selamat siang. Dalam hal ini Bapak sebagai orang tua, terus tentang ragam budaya. Perkenalkan dulu, nama Bapak Imam Subur yang dinasti Putri Kawan. Mungkin lanjut apa yang bisa Bapak jawab, silakan bertanya. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan budaya nasional dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Budaya yang menggabungkan nilai-nilai dan tradisi dari berbagai suku dan kelompok etnis tertentu. Baik, yang kedua, bagaimana cara Indonesia menjaga keberagaman budaya dalam masyarakatnya? Dengan mempromosikan dan merayakan berbagai festival budaya dari berbagai daerah. Baik, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Setiap suku dan budaya di Indonesia harus dihormati dan diterima meskipun berbeda. Yang keempat, mengapa keragaman budaya di Indonesia merupakan kekuatan bagi bangsa ini? Karena keragaman budaya memperkuat persatuan dan saling menghormati antar kelompok. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 5. Salah satu contoh penerapan budaya nasional dalam keragaman budaya di Indonesia adalah Menerima perbedaan dalam berpakaian, adat, musik, dan tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, soal yang terakhir, apakah Bapak bisa memberikan saran untuk keragaman budaya nasional ini? Sedikit dari Bapak tentang keragaman, terutama kita kan di daerah Gianyar, daerah seni gitu. Dalam hal ini Bapak menyampaikan ke anak-anak SMP 1 supaya saling menjaga, melestarikan budaya yang ada di wilayah kita sendiri. Jadi anak-anak semua harus belajar berteman, berbicara yang baik dalam hal pertemanan. Ada norma-norma yang harus ditaati gitu. Dari Bapak cuma bisa, semoga kedepannya anak bisa lebih maju, lebih mandiri dalam berpikir, dalam pekerjaan, supaya di kedepannya bisa menjadi orang yang sukses. Maju yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebih Bapak mohon maaf, dan mohon maaf juga karena tempat dan keadaan begini, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Sekian wawancara dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Jadi sekarang kami sedang berada entah di bagian yang mana, di antah berantah. Sekarang kami akan mencari orang random untuk diwawancarai. Sekarang kami sedang berada di daerah Desa Putri Kawan, entah di mana. Tapi sekarang kita sedang melihat kakak-kakak yang sedang ngobrol. Oh, mari. Pacaran cuy. Kita tanya yuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Kami siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Tegalalang sedang mencari orang random untuk diwawancarai. Kebetulan kami melihat kakaknya di sini dan sekarang kami akan memberikan kakak dua pilihan. Memilih 20.000 secara cuma-cuma atau 50.000 nanti kami. Oke, ya kakak. Mari kita mulai. Yo. Baik, karena kakak yang kami temui ini lebih memilih 50.000 untuk
kami wawancarai. Sekarang kami akan mewawancarai sebelumnya dengan kata jawab. Jika baik, Erika. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya nasional dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Budaya nasional sendiri itu kan pada intinya tumbuh dari aktivitas atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan itu berkembang di masyarakat lokal lalu dijadikan sebagai suatu identitas atau aset yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suku itu sendiri. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Indonesia menjaga keberagaman budaya dalam masyarakatnya? Tentunya yang pertama kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, lalu yang kedua berkoordinasi dengan stakeholder atau pihak terkait yang mana dalam konteks ini yaitu Kemenkebud atau Kementerian Kebudayaan, di mana dengan adanya regulasi maupun peraturan yang memadai bisa mendukung kebudayaan nasional itu tetap terjaga. Selanjutnya, soal yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Dari arti katanya, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri kan bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di sini berarti walaupun kita dari berbeda suku, ras, agama, budaya, namun kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Baik, soal nomor 4. Mengapa keragaman budaya di Indonesia merupakan kekuatan bagi bangsa ini? Sebenarnya sudah tercantum juga ya dalam pasal 32 Undang-Undang 1945 tentang kebudayaan nasional, yang mana pada intinya kebudayaan nasional ini merupakan identitas Indonesia yang harus dijaga keberadaannya dan memang harus kita wariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Baik, soal nomor 5. Apa contoh penerapan budaya nasional dalam keragaman budaya di Indonesia? Contoh penerapan budaya nasional tentu yang pertama lahirnya beberapa budaya-budaya baru dari perkembangan budaya lama. Mungkin seperti contohnya, mungkin kalau pernah melihat permainan congklak. Nah, kalau sekarang itu kalau nggak salah berkembang juga jadi permainan yang diadaptasi itu berupa permainan yang sama tapi dengan media yang berbeda. Baik, untuk yang terakhir dari materi tadi, apakah kakak mempunyai saran untuk generasi muda ke depannya? Untuk saran yang pertama tentunya khususnya ruang lingkup Bali ya, terus dukung larangan penggunaan sound horeg ya, terutama dekat-dekat ini Nyepi, karena memang pada sejatinya kita perayaan Nyepi ini secara niskala itu tentu lebih etis memakai balai ganjur atau gong gamelan agar istilahnya budaya kita sendiri itu masih tetap terjaga. Baik, terima kasih kakak atas waktunya yang sudah diberikan untuk kami wawancarai. Sekian wawancara dari kelompok kami tutup dengan suara Santi. Santi, Om. Perkenalkan, kami dari kelas 8A SMP Negeri 1 Tegalalang. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami ingin mewawancarai kakak selaku alumni dari SMP Negeri 1 Tegalalang. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, izin semuanya. Perkenalkan, saya Niputu Pandeha Dunia Praba. Bisa dipanggil Nindya. Saya merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Tegalalang. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan budaya nasional dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan pertama itu budaya nasional dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia. Menurut saya sendiri itu adalah gabungan dari nilai, adat, tradisi, yang dimana ini akan mempersatukan suku, agama, ras yang ada di Indonesia sehingga nanti suatu bangsa ini akan menjadi suatu bangsa yang Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara Indonesia menjaga keberagaman budaya dalam masyarakatnya? baik. Izin menjawab pertanyaan kedua. Indonesia menjaga keberagaman budaya dengan menghargai pendapat. Yang pertama, bisa juga dengan kalian menghargai suku, agama, ras yang ada di Indonesia. Intinya kalian itu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, itu akan berpedoman juga dalam Undang-Undang Dasar yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu cara untuk menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Baik, izin menjawab. Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu jua kan. Nah, biarpun berbeda suku, agama, ras, budaya, dan golongan itu Indonesia tetap menjaga keutuhan dari setiap perbedaan itu. Sehingga peran Bhinneka Tunggal Ika ini ya walaupun berbeda-beda kita akan tetap satu. Baik, pertanyaan yang keempat, mengapa keragaman budaya di Indonesia merupakan kekuatan bagi bangsa ini? Keragaman budaya itu menjadi kekuatan karena ya dengan perbedaan yang saya sebutkan tadi itu, perbedaan suku, agama, ras, dan yang lainnya itu merupakan ketika mereka saling berkumpul menjadi satu. Nah, perbedaan-perbedaan ini akanlah yang akan menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia nantinya gitu. Bukan dengan perbedaan ini kalian harus terpecah belah gitu. Baik, yang soal yang kelima, apa salah satu contoh penerapan budaya nasional dalam keragaman budaya di Indonesia? Penerapan budaya nasional itu misalnya pernikahan di setiap daerah. Nah, itu
menurut saya sendiri pernikahan di setiap daerah itu masih mengedepankan budaya masing-masing daerah gitu, tidak meninggalkan budaya setempat. Jadi itu merupakan keragaman nasional yang ada di Indonesia. Baik Kak, sebelum kami tutup, Kakak sendiri ada saran Kak untuk kita pada generasi muda bagaimana cara melestarikan budaya nasional? Baik, untuk kalian terutamanya juga untuk saya sendiri itu untuk melestarikan budaya nasional ya. Untuk melestarikan budaya nasional itu dengan ya pertama menghargai perbedaan dong pastinya, terutama menghargai perbedaan gender. Kalian yang sesama perempuan sama laki-laki harus menghargai sesama perbedaan itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian di sekolah ada perbedaan agama, ya kalian nggak boleh mengucilkan teman-teman kalian yang berbeda agama. Begitu juga dengan ras gitu. Ya kalian harus menghargai, pokoknya nggak boleh mengejek-ngejek teman, nggak boleh mengucilkan teman, karena nanti kalau kalian seperti itu, kalian udah tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi gitu. Jadi kalian bisa melestarikan itu dengan hal yang paling kecil, itu menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kalian gitu. Aku harap bisa kalian menghargai perbedaan yang ada di sekitar kalian. Baik, Kakak Nindya, terima kasih atas waktunya. Ya. Selesai sudah wawancara dari kelompok kami. Kalau begitu, kami akan tutup dengan promo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Kami dari SMP Negeri 1 Tegalang, kelas 8A. Hari ini kami akan mewawancarai kakak mengenai keragaman budaya nasional. Sebelum itu, silakan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya adik-adik dari SMP 1 Tegalang. Jadi sebelumnya perkenalkan nama kakak Imadi Setyawira, dipanggil Wira Isa. Terus asal dari Bandar Tegalang. Terus jabatan kebetulan saya jadi anggota pengurus SMP. Baik, dari pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya nasional dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Menurut saya itu yaitu kebudayaan yang diakui identitasnya. Terus budaya nasional juga didukung oleh bangsanya sendiri dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain. Kira-kira kurang lebih sedikit. Soal yang kedua, bagaimana cara Indonesia menjaga keragaman budaya dalam masyarakatnya? Untuk menjaga keberagaman budaya kan seperti itu. Kita tahu Indonesia itu banyak keberagaman suku, tentunya juga banyak budaya yang berbeda setiap suku. Jadi untuk menjaganya, yang paling utama sih kesadaran diri dan juga toleransi kepada budaya dari suku lain. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keragaman budaya di Indonesia? Kalau menurut saya tuh karena di Indonesia tuh berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Jadi tentunya banyak budaya yang ada di setiap suku-suku di Indonesia. Jadi kalau dikorelasikan ke Bhinneka Tunggal Ika ya, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda menjadi satu. Jadi tidak jauh-jauh dari pertanyaan nomor 2 tadi. Kita harus menjaga sih kerukunan berbudaya khususnya agar tercipta dari slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda menjadi satu. Saya kira itu. Baik, ke pertanyaan nomor 4. Mengapa keragaman budaya di Indonesia merupakan kekuatan bagi bangsa ini? Menjadi kekuatan dari bangsa ini. Kalau menurut saya, ini berbicara khususnya budaya Bali. Kita kembali ke budaya Bali. Jadi, apa sih yang menjadi kekuatan Bali, khususnya di pariwisata? Kalau berbicara keindahan alam itu di luar negeri lebih bagus kan seperti itu. Jadi apa yang dicari orang ke Bali itu yaitu budayanya sendiri. Jadi budaya sangat penting untuk daya saing dari bangsa itu sendiri. Baik, soal yang kelima. Salah satu contoh penerapan budaya nasional dalam keragaman budaya di Indonesia adalah? Jadi yang ditanyakan itu penerapan budaya nasional. Kalau menurut saya, khususnya yang saya sudah rasakan dan saya sudah lihat di Bali, ada salah satu program dari pemerintah itu mewajibkan siswa instansi untuk memakai pakaian adat Bali setiap hari Kamis. Saya rasa itu sebagai contoh, salah satu contoh penerapan budaya nasional di masyarakat. Baik Kak, dari beberapa pertanyaan tadi, apakah Kakak ada saran buat generasi muda saat ini tentang pelestarian budaya nasional? Untuk saran untuk anak muda, jadi pertama tuh tolong jaga toleransi kepada mungkin ada teman-teman yang beda agama, ras seperti itu, tolong dijaga.
Terus yang kedua, saya rasa itu cukup penting. Jadi kalau bisa terjun langsung untuk pelestarian budaya. Jadi terjun langsung itu seperti kayak budaya Bali dan terjun langsung untuk belajar menari, belajar menabuh, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Maaf jika dari kami ada salah-salah kata. Kami akhiri wawancara kali ini dengan mengucapkan Param Santi. Om Santi, Om Santi. 2, 3. Sekian vlog wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sebelum kami mengucapkan Param Santi, mari kita ucapkan salam terlebih dahulu. Salam Rahayu. Salam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Param Santi. Om